Setahu Sefimum, US into berswana angas terang di AS yang presinj adalah serangan sengaja oleh China terhadap Amerika dengan fentanyl. Ya, saya pikir itu mungkin hampir universal di badan intelijen dan pemerintahan Trump. Saya pikir sebagian besar Republikan juga percaya demikian. Saya tidak berpikir Demokrat akan secara alami setuju dengan pendapat itu. Saya ingin sedikit mengubah topik karena saya penasaran dengan kebijakan domestik yang sedang berlangsung. Dan dorongan ini sekarang dari serangan frontal yang dilakukan Donald Trump terhadap Deep State, terhadap negara permanen. Sekarang dengan menyerang USAID, dengan menunjuk Tulsi Gabbard sebagai Direktur Keamanan Nasionalnya. Ini adalah proposal yang sangat radikal. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Radical proposals. What do you make out of those? Ya, saya pikir apa yang kita lihat dari Presiden Trump adalah upaya untuk kembali menjadi presiden yang normal. Anda tahu selama 4 tahun terakhir, sebenarnya mungkin setidaknya 8 tahun terakhir, Badan Intelijen AS dan penegak hukum federal telah dipersenjatai melawan pemerintahan Obama dan baru-baru ini terhadap musuh politik rezim Biden. Dan saya pikir itu, Anda tahu, prioritas Trump dan fokusnya adalah untuk mendepolitisasi badan-badan tersebut. Jadi ada banyak korupsi. Ada banyak, Anda tahu, pendukung perang negara dalam yang globalis di badan-badan tersebut. Banyak yang benar-benar mendukung otoritarianisme. Dan saya pikir dia mencoba untuk memberantas para otoritarian dalam pemerintahan kita sendiri. Anda tahu, saya dulu menyebut FBI-nya Biden sebagai FSB pada dasarnya setelah dinamakannya kembali layanan keamanan KGB di Federasi Rusia. Karena begitulah cara mereka bertindak. Maksud saya, mereka menangkap berbagai macam orang. Anda tahu, para pengunjuk rasa J9 yang tidak melakukan kekerasan bersama dengan beberapa yang melakukan kekerasan dan melemparkan mereka ke apa yang kita sebut penjara DC sebagai tahanan politik dalam kurungan isolasi. Kadang-kadang tanpa tuduhan kejahatan sama sekali. Jadi itulah yang akan kita lihat, saya pikir, di China, di negara-negara komunis, mungkin dalam skala yang lebih kecil di Federasi Rusia. Tidak ada tempat untuk itu di negara yang bebas, apalagi di Amerika Serikat. Jadi saya pikir itu adalah fokus utamanya. Saya pikir dia memang ingin mengurangi ukuran pemerintahan. Saya pikir dia ingin mengaudit bantuan ke Ukraina khususnya. Tetapi semua bantuan luar negeri pada umumnya, kecuali bantuan AS untuk Israel dan Mesir yang diwajibkan di bawah perjanjian Camp David. Saya pikir dia ingin mempertahankan perjanjian damai itu. Jadi dia tidak akan mengganggunya. Tetapi audit bantuan Ukraine Cyrus sangat penting. Saya pikir itu mengungkap banyak korupsi. Saya baru-baru ini membaca sebuah postingan oleh seorang penulis Substack yang menggunakan nama Simplicius yang direkomendasikan oleh Dr. John Mearsheimer bersama dengan situs Substack saya sendiri. Dan Anda tahu, diakui dia cenderung pro-Rusia. Maksud saya, dia mungkin bahkan orang Rusia sendiri. Tapi, dia membicarakan banyak hal tentang itu dan bagaimana Rusia menang dan bagaimana ada rumor yang dirilis. Itu sebenarnya adalah siaran pers SPR in AS merah pada Zelensky, memaksanya untuk mendekat pemimpin Demokrat. Dia akan keng. Sepita majiking Sathoris. And I thought that was a really interesting story. Can you explain to me why it is? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa Donald Trump sekarang menyarankan tarif pada dua tetangga dan sekutu terdekatnya, seperti Kanada dan Meksiko, lebih tinggi daripada yang dia usulkan untuk diterapkan pada China? Saya tidak menyangka hal itu, jujur saja. Seperti dari mana datangnya pajak 25% pada Kanada dan Meksiko ini? Meksiko? Perbatasan selatan? Oke, baiklah. Saya agak mengerti itu. Tapi kenapa Kanada?
Saya selalu mendukung tarif, dan saya pikir tarif sangat efektif sebagai taktik negosiasi. Maksud saya pikir tarif membangun AS menjadi kekuatan manufaktur industri terbesar di dunia. Mereka hampir 4 kali lebih besar dari China. Tapi itu karena kita melepaskan tarif dan mengizinkan perdagangan sepihak dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tapi saya setuju dengan Anda. Saya pikir tidak logis bagi kita untuk mengenakan tarif pada tetangga kita. Dengan siap kompetitif yang cukup baik. Kanada dalam tingkat yang lebih rendah. Meksiko lebih dari China. Pada saat ini diinginkan kumur fentanyl dari China, yang mana China menjadi prekursor untuk kartel Meksiko. Jadi mereka lah yang mencoba membunuh orang Amerika. So they're the ones trying to kill Americans. Mexico's not trying directly to, even though they Anda tahu, Meksiko tidak berusaha secara langsung, meskipun mereka semacam menjadi tuan rumah kartel dan mereka, Anda tahu, agak enggan untuk bergerak melawan kartel, karena kartel memiliki begitu banyak kekuasaan di Meksiko. Tapi ya, secara logis, rencana awalnya adalah mengusulkan selama pemilihan untuk memberlakukan tarif 60% pada China dan kemudian tarif 25% pada Kanada dan Meksiko. Tapi saya pikir, itu adalah cara yang sangat cerdas untuk menggunakan pengaruh diplomatik Amerika, menggunakan tarif untuk menekan Kanada dan Meksiko agar mengamankan perbatasan melawan kartel narkoba dan imigrasi ilegal. Saya pikir itulah yang ingin saya lihat. Saya pikir menekan negara lain untuk melakukan hal yang melindungi Amerika adalah jenis diplomasi yang ingin saya lihat dari pemerintahan Trump. Tetapi, perbatasan Kanada juga menjadi nolis sebagai titik masuk fentanyl. Ya, jadi saya baru-baru ini melihat sebuah postingan di X yang melaporkan ada saya pikir total 46 pon fentanyl. Dan saya pikir itu cukup untuk membunuh. Saya ingin mengatakan 7.000 orang Amerika. Mungkin 7.000 orang Amerika. Jadi bisa saja membunuh 100.000 hingga 1 juta orang Amerika. Jumlah fentanyl di perbatasan Kanada. Tapi diakui, masalah fentanyl dan masalah imigran ilegal jauh lebih sedikit di sisi Kanada. Dan terorisme sumna. En sa egen bara sumber, men maksimo it med haufen avian state for leap thing där to en både kanal. Firma strängt jamde till lengti is din. The problem is so much less on the Canadian side. The thing that I genuinely Hal yang secara umum saya jujur tidak tahu, tidak mengerti, adalah mengapa fentanyl hanya menjadi masalah di Amerika Utara. Sejauh yang saya tahu, itu bukan masalah di Eropa. Itu bukan masalah di Asia, sejauh yang pernah saya lihat. Saya belum pernah mendengarnya di Afrika. Saya benar-benar hanya mendengarnya di Amerika Utara. Mengapa demikian? Karena masalah kecanduan narkoba adalah masalah dua sisi, yaitu pasokan dan permintaan. Bukan seorang Tiongkok yang datang melintasi perbatasan dan menyuntikkan ini ke dalam pembuluh darah orang Amerika. Bukan. Ini adalah bagian dari populasi yang membelainya, menginginkannya, memposegainya, dan memasukkannya ke dalam pembuluh darah mereka. Kenapa saya how come? Well, again, I think it's China. Ya, sekali lagi, saya pikir ini adalah upaya China untuk melemahkan AS. Bagian dari upaya mereka untuk melemahkan AS bukan hanya dengan menyebarkan COVID ke Amerika, yang merupakan semacam senjata biologis yang didanai AS yang mereka rancang di laboratorium Wuhan dan dirilis secara tidak sengaja. Kemudian mereka melakukan segala cara untuk menyebarkannya ke negara-negara barat untuk melemahkan dan membunuh kita. Tapi juga dengan menggunakan fentanyl. Saya pikir China secara eksklusif menargetkan AS dengan fentanyl. Mereka menyediakan prekursor untuk fentanyl kepada kartel dengan harga sangat murah, memungkinkan mereka untuk memperkaya diri dan menghasilkan miliaran mungkin bahkan puluh miliar dolar dari pecandu narkoba Amerika. Dan sayangnya, banyak dari pil-pil itu, siswa sekolah menengah atas, mungkin bahkan siswa sekolah menengah pertama, akan membeli apa yang mereka pikir adalah sesuatu yang cukup ringan, semacam pereda nyeri dosis rendah, dan ternyata dicampur dengan fentanyl, dan mereka meninggal karenanya.
Mengenai mengapa Amerika memiliki masalah kecanduan narkoba yang begitu besar secara umum, itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa saya bicarakan. Tetapi may ang bisistatsor, China im bahwa chimbali stanlaling overdosis fentanyl, ses bukadista. In terms of the supply side in America. Yang meron hal tetua. Like a bad strategy, even if it's true, because you're killing off the poor part and the disenfranchised part of the other countries. Like, why would you do that? I mean, the fentanyl thing makes more sense to me in terms of like, okay, there's like illegal organizations all over the place, including in China, including Mexico, including the United States, and they link up in order to create drug trade, which is the oldest problem in the world, and that like Masalah di dunia, seperti orang Eropa, apakah mereka memiliki obat-obatan yang beredar, dan kita mencoba untuk menekan itu? Maksud saya, jika Anda pergi ke Singapura dan membawa bahkan dalam jumlah kecil obat-obatan, mereka akan menghukum mati Anda. Orang-orang masih bersedia mengambil risiko karena masih ada sejumlah obat yang beredar di Singapura. Jadi orang-orang mengambil risiko ekstrem dan gila demi mendapatkan uang, bukan dengan obat-obatan. Bukankah lebih masuk kau? Pada hanya bagian dunia yang Shigelukan ia menciptakan hasil buruk ini. Of the world that does this and creates this bad outcome. Well, I mean, I think China has. Ya, maksud saya pikir China memiliki tujuan yang lebih jahat. Saya membaca bahwa mereka mencoba mengembangkan senjata biologis yang membunuh orang Kaukasia secara eksklusif atau warga negara non-Cina. Saya pikir itu mungkin benar. Saya tidak berpikir mereka telah berhasil dengan itu, tetapi itu telah berlangsung sejak tahun 1990. Saya pikir mereka lebih suka berdamai dengan AS, tetapi saya pikir jika kita membela Taiwan secara militer, mereka memang akan mencoba menghancurkan populasi kita dengan serangan siber, serangan IMP super, mungkin senjata biologis atau nuklir. Tapi sekali lagi, sejauh pertanyaan Anda tentang kecanduan narkoba secara umum dan mengapa mereka akan membunuh orang Amerika yang berada di kelas yang lebih miskin, saya tidak punya jawaban baik untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Menurut Anda, berapa banyak orang di AS yang akan setuju dengan analisis Anda? Terutama, katakanlah di kalangan konservatif. Saya tidak tahu. Maksud saya, secara umum, berapa banyak orang yang Anda pikir di AS percaya bahwa ini adalah serangan yang disengaja oleh China terhadap Amerika Serikat dengan fentanyl? Ya, saya pikir itu mungkin hampir universal di badan intelijen dan pemerintahan Trump. Saya pikir sebagian besar Republikan juga percaya itu. Saya tidak berpikir Demokrat akan secara alami setuju dengan pendapat itu. Jadi, ini adalah faktor pendorong. Ini adalah keyakinan pendorong bagi tindakan Donald Trump terhadap tetangga dan terhadap China. Karena pertanyaannya adalah, jika apa yang Anda jelaskan itu benar, dan itu adalah serangan yang disengaja, maka ini adalah respons yang masuk akal. Jika itu bukan yang terjadi, jika perdagangan narkoba lebih merupakan sesuatu yang mungkin tidak cukup ditekan oleh China dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menggunakannya sebagai strategi yang disengaja untuk melemahkan Amerika Serikat, maka strategi ini tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, bukan? Karena itu, berada di luar kekuasaan pihak lain. Ya, maksud saya pikir memang begitu. Saya pikir kenyataannya adalah bahwa China berusaha membunuh dan berhasil membunuh setidaknya 75.000 orang Amerika setiap tahun melalui keracunan fentanyl. Saya pikir apa yang perlu dilakukan, maksud saya solusi sebenarnya adalah, Anda tahu, tarif membantu. Tentu saja mereka membantu mencegah hal itu, terutama di sisi Meksiko untuk membantu, Anda tahu, mencegah lalu lintas tersebut. Tetapi, saya pikir, cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan menangani kekhawatiran China terkait keamanan mereka. Dalam hal, Anda tahu, perlakuan kita terhadap Taiwan, atau Anda tahu penerbangan kita di Selat Taiwan, yang Anda tahu, mereka anggap sangat tidak dapat diterima. Mereka menganggap ini sebagai perairan rumah mereka sendiri.
Jadi, saya pikir kita perlu menurunkan ketegangan di Pasifik Barat dan Timur Jauh. Jika kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan China, maka kita bisa, saya pikir, sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan atau kesepakatan yang akan mencakup penyelesaian masalah Taiwan sepenuhnya dengan apa yang saya usulkan. Semacam konfederasi gaya Uni Eropa antara Taiwan dan China, di mana Taiwan menjadi bagian dari Serikat China atau Serikat Republik China. Saya pikir itu akan cukup untuk membuat China berhenti mencoba membunuh orang melalui fentanyl dan merancang cara untuk menghancurkan kita dalam jangka panjang jika kita berpihak mereka atas Taiwan. Jadi Anda tahu, opsi lain yang telah saya usulkan sejak 2019 adalah kesepakatan lingkup pengaruh tripolar, di mana kita akan menyetujui lingkup pengaruh Tiongkok atas Taiwan, Mongolia, dan Asia Tenggara. Mereka mengakui lingkup pengaruh untuk kita mungkin atas Eropa Barat dan belahan Barat, mungkin bahkan atas Jepang, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan mungkin juga Korea Selatan. Namun, kita akan menarik pasukan kita dari Korea Selatan dan mencoba menandatangani perjanjian damai permanen dengan Korea Utara. Jadi saya pikir itu adalah cara lain kita bisa meredakan kekhawatiran keamanan Tiongkok yang sah. Tapi Anda tahu, meskipun demikian, saya melihat Tiongkok sebagai kekuatan yang secara inheren agresif. Tapi saya pikir kita bisa menggunakan campuran diplomasi dan penahanan untuk mengurangi niat agresif Tiongkok. Karena saya pikir mereka sebenarnya tidak ingin berperang dengan AS. Mereka sedang bersiap untuk perang, dengan asumsi bahwa AS akan membelah Taiwan, dan mereka memobilisasi ekonomi dan militer mereka untuk perang. Dalam jangka waktu yang sangat dekat, saya pikir mereka telah menunggu Trump menjadi presiden sebelum mereka memblokade Taiwan, karena mereka benar-benar percaya, dan saya pikir mereka mungkin benar, bahwa Trump akan memilih kesepakatan damai untuk menyelesaikan blokade daripada mencoba memecahkan blokade secara militer dan membawa kita ke jalan menuju perang nuklir. Anda harus mengundang rekan-rekan dari Tiongkok dan mungkin rekan-rekan dari Rusia untuk membahas analisis ini. Karena ini sangat penting. Maksud saya benar-benar setuju. Dan kita masih melewati momen yang sangat berbahaya. Tapi yang juga saya sadari adalah sangat-sangat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain. Dan seperti halnya Amerika Serikat bukanlah aktor yang bersatu, kan? Ada orang-orang seperti Rand Paul, dan ada orang-orang seperti Tulsi Gabbard, dan bahkan kaum neokonservatif. Mereka semua ada di sekitar, dan mereka semua mempengaruhi tarik ulur. They're just around and they all influence and push and pull, and it would surprise me if that wasn't the case for the Chinese. Dan akan mengejutkan saya jika itu tidak terjadi pada orang Tiongkok dan Rusia juga. Mungkin dengan cara yang berbeda dengan faksi yang berbeda. Tetapi tarik ulurnya ada di sana. Pertanyaan terakhir tentang apa yang sedang terjadi dengan Tuan Trump. Menurut Anda, apa target besar berikutnya secara internal? Karena dia telah menandatangani banyak perintah eksekutif. Dan apakah Anda pikir perintah-perintah itu akan bertahan? Karena dia benaim SCG bafulas kedifts sini, seperti mendorong jauh melampaui apa yang suka mungkin. Ini yang kantang, bukan? Cukup banyak suikmei is a street force. Quite a few of them probably in court. Yeah, I think a lot of his executive orders are already being challenged. Ya, saya pikir banyak perintah eksekutifnya sudah ditantang. Dan Anda tahu, saya pikir dia melakukan hal yang benar. Mayoritas Partai Republik ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat baik-baik saja. Tetapi kita masih harus melewati filibuster. Mayoritas kita di Dewan saya pikir sekitar 2/17 berbanding 2/11. Dengan pengunduran diri 3 anggota kabinet Trump yang memerlukan pemilihan khusus yang tidak akan selesai sampai bulan depan. Jadi, remabning stab juan dapihir hizgifij, en ini kan ketemduruk sem otoriter ekstrem, en kinhit das prins eksta ex-Joe Biden. Authoritarian tendencies that we saw in Biden's executive orders. So, I guess that's the point I'm trying to drill through. Jadi, saya rasa itulah poin yang ingin saya tekankan, yaitu, Anda tahu, saya tidak melihat ini sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan semacam kecenderungan sebelum Biden, normalitas yang kita miliki dalam hal tradisi demokrasi kita,
non-politisasi lembaga intelijen kita, dan non-persenjataan lembaga penegak hukum federal kita. Dan Anda tahu pada saat yang sama, dia berusaha mengurangi keterlibatan AS dalam hal perang perubahan rezim. Palestina perang. US ididimna, mermainkan berfrensin uthrunai dan hafapida PNCAs. At simerdoa mermain bodi tolok lompok posisi Ukraina. Man has speeds ni meka northeastang. Without which there wouldn't have been a Maidan revolution. Let's just be honest. They're likely without that 5. Mari kita jujur saja. Tanpa 5 miliar itu, tidak akan ada pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dan Ukraina kemungkinan masih memiliki 100% wilayah yang diakui secara internasional. Jadi itu penting, Anda tahu, melakukan segala yang dia bisa untuk menghentikan pendanaan dan mengakhiri perang. Seperti yang dia sebutkan, saya pikir mereka merujuk pada pidato pelantikannya dan sebelumnya, serta untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Karena, seperti atur, aims dalam defisit anggaran federal ada 1 and systems hingga $2 triliun. Tidak memban era perspektif S. Which is just not sustainable from a US perspective. Well, a lot of things. Nah, banyak hal akan menjadi lebih jelas dalam beberapa minggu ke depan, karena arahan untuk 4 tahun ke depan sedang ditetapkan sekarang. Kita pasti akan berbicara lagi, David. Orang-orang, jika mereka ingin menemukan Anda, mereka harus pergi ke therealwar.com, bukan? Atau di tempat lain. Yaitu Debwine Substack.com, di Ewok Substack.com. Itulah buletin The Real War. Semua orang, lihat loh buletin David's Real War. David Pine. Terima banyak tini. Roy Katsu Sethitham. Step Garas Meninganing.